Dikasih udah ditulis ayat-ayat tentang kontradiksi dalam Alkitab. Dikasih saya, ngajak kami di dalam kios bareng-bareng baca Alkitab, membedakan ayat satu sama lain kok beda. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di video kali ini sedikit berbeda dengan video-video saya yang sebelumnya. Biasanya saya sendiri, namun dalam video ini saya akan bersama dengan rekan saya yaitu Yoel Prasetyo. Teman-teman, perlu saya kasih tahu bahwa rekan saya ini punya YouTube channel. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe juga dan dukung channelnya. Kali ini kami akan bersama-sama meluruskan seorang mualaf yang bingung akan penulisan Alkitab. Mari kita lihat bersama-sama videonya. Kalau Tuhan yang Esa yang patut kita sembah yaitu Allah yang Maha Esa. Kecuali Dia tidak ada yang lain, tidak yang lain. Awal-awalnya saya nggak terima, saya nggak suka sama apa yang dia sampaikan. Saya cerita ke orang tua, saya debat sama orang tua bilang kalau kamu mau bergaul sama dia, kamu nggak usah berdebat soal agama lah, nanti lama-lama kamu masuk Islam. Saya bilang iya, saya ikuti perkataan orang tua. Terus besoknya setelah saya pulang sekolah, dia panggil saya. Dikasih udah ditulis ayat-ayat tentang kontradiksi dalam Alkitab. Dikasih saya, ngajak kami di dalam kios bareng-bareng baca Alkitab, membedakan ayat satu sama lain kok beda. Di sini mengatakan kalau ayat berperang terbunuh 150 orang, terus di ayat lain terbunuh cuman belasan orang. Padahal ayatnya tujuannya sama, tapi orangnya yang meninggal berbeda. Terus waktu itu saya udah mulai merasa kalau memang udah nggak benar. Masa Alkitab sendiri yang saya anggap kitab suci, yang saya yakini kitab dari Tuhan, masa bisa seperti ini? Kok ayat antara satu sama lain bisa berbeda? Kita sudah bersama-sama melihat cuplikan videonya. Si mualaf ini kebingungan ketika ada orang yang mengatakan bahwa ayat di dalam Alkitab itu ada yang kontradiksi atau ketidaksamaan antara penulis yang satu dengan penulis yang lainnya, sehingga dia meninggalkan imannya dan menjadi seorang mualaf. Nah teman-teman, supaya kita tidak bingung, maka di video ini nanti rekan saya yaitu Bro Yoel Prasetyo akan menjelaskannya kepada kita. Mari kita simak penjelasannya. Halo teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang mualaf yang kebingungan soal Alkitab. Dalam kesaksiannya dia mengatakan bahwa dia itu kebingungan kenapa ayat ini sama ayat ini dalam kitab ini dan kitab ini berbeda. Dan itulah yang menyebabkan dia berpindah keyakinan. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan bahas video itu. Kenapa sih ayat-ayat Alkitab itu berbeda catatannya antara kitab A dan kitab B? Teman-teman perlu ketahui bahwa Alkitab kita itu ditulis oleh beberapa penulis, tidak cuma satu. Artinya adalah kalau itu kejadian yang sama ditulis oleh beberapa penulis juga, tentu gaya bahasa dan cara penulisannya pun juga berbeda. Contoh saja demikian teman-teman. Di sini ada sebuah buku. Tatkala buku ini saya tunjukkan kepada teman-teman dan saya minta teman-teman menuliskan sesuatu tentang buku ini, kira-kira teman-teman akan menuliskan apa? Saya percaya teman-teman akan menuliskan bahwa buku ini berjudul Yesus Berpikir Seperti Yesus. Kemudian ada terjemahan di dalam bahasa Inggrisnya, kemudian ada satu frase di sini, kemudian ada penulisnya dan ada sedikit pengantaran. Dan ada sedikit pengantar bahwa buku ini adalah hasil penelitian yang menguak makna dari
berpikir seperti Yesus. Kan begitu ya? Namun tatkala saya menuliskan buku ini, padahal buku yang kita lihat itu sama, tapi saya bisa menuliskannya bermacam-macam karena di belakang buku ini ada tertulis seperti prolog begitu. Tentu teman-teman kalau nggak melihat di belakang sini, teman-teman nggak akan bisa menuliskan sepanjang ini, bukan? Demikian juga tentang penulis Alkitab, teman-teman. Kadangkala penulis Alkitab itu ada kejadian yang sama ditulis dua orang, tentu orang yang A dan orang yang B itu menuliskan yang berbeda. Tergantung sejauh mana dia melihat kejadian itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita harus meyakini bahwa seluruh di dalam isi Alkitab itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus. Seperti tercatat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah melalui Roh Kudus memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dalam bagian ini sudah jelas, yang mengilhamkan setiap para penulis Alkitab adalah Allah, dan dituntun secara langsung oleh Allah. Meskipun cara penulisannya berbeda, yang dilihat kejadian sama, itu sah-sah saja. Seperti yang saya katakan tadi, kadangkala dua penulis kalau disuruh menuliskan kejadian itu pun juga berbeda, padahal kejadian yang sama. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, maka dari itu teman-teman jangan bingung dengan kesaksian seperti yang tadi, bahwa Alkitab itu membingungkan. Tidak sebetulnya. Justru semakin banyak penulis menulis di dalam kejadian yang sama, justru tulisan-tulisan itu kalau dirangkum begitu akan memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, itulah keunikan Alkitab kita. Sudah jelas ya teman-teman? Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Dadah.